ya. Oke. Oke. Sebentar. Sorry. Pencet. Kebesarannya. Kita perkecil. Bisa ditangkap di layar Anda. Saya sedang mencoba membuka Excel begitu ya. Bisa diikuti tidak ini? Saya buka format Excel-nya. Apakah bisa diterima di layar Anda? Betul. Bisa ya? Sudah ya? Oke. Jadi kasusnya sebenarnya seperti ini maksudnya. Nanti dijelaskan juga di videonya Bu Imelda yang di link panduan praktikum itu tadi. Pada prinsipnya begini, ya karena ini AAS tentu berbeda dengan UV-Vis begitu. Prinsip yang pertama, misalkan ya, saya perkenalkan istilah. Jika respon alat itu bisa kalau Anda pakai spektroskopi, spektrofotometri, biasanya respon alat kita nyatakan sebagai absorbansi, begitu ya. Jika respon alat itu saya nyatakan sebagai S, kemudian volume sampel sebagai Vx, kemudian konsentrasi sampel Cx, volume standar Vs, konsentrasi standar CS, dan volume akhir pengenceran, yang biasanya ini disesuaikan dengan volume lampu ukur yang ada, saya nyatakan sebagai VT, maka kalau ada dua analit itu dicampurkan atau digabungkan, maka akan memberikan sejumlah respon alat tertentu. Yang responnya ini, kalau konsentrasi berbanding lurus dengan respon alat, artinya kalau kita lihat dari grafiknya itu dia memiliki linearitas. Kalau linearitas itu maksudnya linearnya positif begitu, artinya bahwa kenaikan konsentrasi sebanding dengan respon alat. Sehingga saya bisa tuliskan sebagai respon dari sampel kalau dia sendirian adalah nilai dari sebuah konstanta dikalikan dengan konsentrasi dari sampel itu sendiri. Kenapa saya tuliskan K, tidak ekstinsi molar dikali tebal media dan sebagainya ya? Karena di sini kita bicara tentang AAS-nya ya, bukan UV-Vis gitu. Yang di sini kalau misalkan persamaan ini dipakai untuk UV-Vis, ya nilai K ini adalah ekstinsi molar dikalikan dengan tebal media atau EB dikalikan dengan C. C-nya adalah konsentrasi atau dalam video disebut sebagai rumus ABC ya. Absorbansi sama dengan ekstinsi molar, B-nya tebal media dikalikan dengan konsentrasi. Hal yang sama juga akan terjadi pada standar. Ya, ketika larutan standar ya, kita ukur dengan menggunakan instrumen, dia akan memberikan respon berupa absorbansi standar yang sebanding dengan konsentrasi dari larutan standar yang kita gunakan. Nah, di sini nilai K-nya tentu sama, karena analitnya mestinya adalah sama. Mestinya, begitu. Nah, masalahnya kadangkala ada matrik yang, tanda kutip, berbeda antara sirkum pada sampel dengan standar. Jadi kadangkala kita menggunakan kurva kalibrasi, loh kok kenapa misalkan datanya hasilnya negatif, kemudian misalnya begini, Anda mau mengukur misalkan dengan UV-Vis, misalkan ya, dengan metode kurva kalibrasi. Kenapa hasil pengukurannya tidak konsisten misalkan? Ada berubah terus, atau negatif, atau yang lainnya, begitu ya. Jika sampel Anda itu mengandung sejumlah
matrik yang berpengaruh terhadap serapan, dalam hal ini adalah absorbansi, maka hasilnya akan berbeda. Bisa jadi negatif atau bisa jadi lebih besar, lebih kecil. Nah, supaya kondisi pengukuran antara larutan standar dengan sampel atau analit yang kita punyai itu bisa dikatakan homogen, artinya ya bahwa tidak ada perbedaan lingkungan yang mempengaruhi perbedaan hasil absorbansi antara pengukuran sampel dengan pengukuran standar, maka standar dan sampel kita gabung jadi satu, sehingga apapun yang terjadi di situ, kalau ada pengaruh matriksnya nanti bisa dapat dinegasikan, karena tidak ada perbedaan lingkungan antara sampel dengan standarnya. Sehingga respon totalnya merupakan penjumlahan dari respon yang diakibatkan oleh perubahan konsentrasi standar ditambah dengan sampelnya. Sehingga saya tuliskan sebagai respon total adalah nilai K, ini K yang baru sebenarnya, beda dengan K ini dan K ini sebenarnya, ini adalah K baru. Yang K baru ini tentu tadi sudah mengeliminasi perbedaan lingkungan matriks yang ada pada sampel, ya. Jadi apa yang ada pada sampel juga terukur pada standarnya, kira-kira begitu maksudnya. Jika kita dapat tuliskan sebagai respon total adalah konstanta dikalikan dengan konsentrasi sampel ditambah dengan konsentrasi standar. Nah, konsentrasi sampel itu dapat kita nyatakan konsentrasi sebagai volume, ya, dikalikan dengan konsentrasinya, ya, dibagi dengan volume total. Ya, jadi karena tadi kita melakukan pengenceran begitu ya, maka di sini ada VT. Di KCX ini, ya, kalau kita tuliskan karena ada pengenceran tadi, maka kita bisa tuliskan K volume sampel, volume standar dikalikan konsentrasi standar dibagi dengan volume pengenceran atau volume akhir dari lampu ukur. Jadi K VS CS ditambah dibagi dengan volume total ditambah dengan nilai K dikalikan dengan volume sampel dikalikan dengan C atau konsentrasi sampel CX dibagi dengan volume totalnya. Nah, ini yang menarik. Kalau kita membuat saya coba ini kan ya, operator. Misal, kalau saya plot grafik antara respon alat S ini terhadap yang saya tambah, ya, kita bisa mendapatkan sebuah persamaan regresi linier yang sederhana, yaitu ini sebagai Y, ini sebagai Y, kemudian konstanta dikalikan dengan konsentrasi standar dibagi dengan volume total itu sebagai A. Jadi A dikalikan dengan VS itu adalah ini. Ada dua bagian depan dan bagian belakang. Yang bagian depan itu adalah volume standar dikalikan dengan A, ditambah dengan yang belakang ini saya tuliskan sebagai B. Kalau dalam regresi ini kita bisa melihat jika volume standar itu kita nyatakan sebagai variabel independen, ya, variabel bebas atau sebagai X,
kemudian respon alat sebagai Y, maka kita dapatkan persamaan regresi linear Y sama dengan A besar di situ adalah intercept gradien, kemudian VS-nya sebagai X dan B-nya sebagai intercept. Maka kita akan dapatkan regresi linear yang sederhana, di mana A ini tadi adalah representasi dari nilai K dikalikan dengan konsentrasi standar dibagi dengan VT yang ini. Jadi kalau ada nilai A dikalikan dengan volume standar, ya sebenarnya sama dengan yang ruas depan ini. Sementara B sebagai ruas belakang, itu K dikali volume sampel dikali konsentrasi sampel dibagi dengan volume total. Nah, dengan demikian, kalau saya membagi variabel B dengan A, maksudnya adalah intercept dibagi dengan gradien, maka saya akan dapatkan K, Vx, Cx, volume sampel kali konsentrasi sampel dibagi dengan volume total, dibagi dengan K, Cs dibagi volume total. VT-VT-nya ini hilang, ini KK-nya hilang, tinggal Vx, Cx dibagi dengan Cs. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Nah, kan yang mau kita cari adalah konsentrasi dari sampel atau Cx, sehingga kita tinggal balik saja. Berarti Cs ini dikalikan dengan B, kemudian Vx ini turun ke bawah dikalikan dengan A. Sehingga kita dapatkan persamaan yang bawah bahwa Cx atau konsentrasi sampel adalah B di sini adalah intercept, dikalikan dengan konsentrasi standar yang tentunya sudah diketahui ketika mempreparasi sebelum pengukuran, preparasi larutan standar. Kemudian A adalah slope atau gradien dari persamaan regresi linear tadi, dikalikan dengan volume sampel yang ditambahkan. Oke, jadi rumus akhirnya itu untuk menentukan konsentrasi sampelnya itu adalah ini. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Mudah dipahami insya Allah. Oke. Nah, selanjutnya. Sebagai sebuah ilustrasi saja, tadi kita melakukan preparasi sampel untuk kemudian diukur, sehingga kan kita dapatkan data seperti ini ya. Jadi ilustrasinya ketika nanti di video itu mempreparasi seperti apa sih, kurang lebih seperti ini. Jadi kita menyiapkan ada 5 ya, kurang lebih 5 larutan standar, yang masing-masing larutan standar itu akan kita isi dengan sejumlah sampel. Jadi kita punya ini misalkan labu ukur 25 mili. Ke dalam labu ukur ini akan kita masukkan masing-masing 5 ml sampel, kemudian 0 ml larutan standar, artinya tidak ditambah dengan larutan standar, yang kemudian volume akhirnya 25. Berarti kalau sudah ada 5, supaya volumenya tepat 25 sampai di garis leher labu ukur itu ya, leher labu ukur itu ada garisnya, tepat 25. Berarti ini sisanya ada 20 mili itu ditambah dengan aquades ya, ditambah dengan air, kira-kira begitu. Aquades. Nah, itu yang pertama. Seri larutan yang kedua adalah sama, kita mengambil 5 ml sampel, kemudian ditambah dengan 2 ml larutan standar, yang konsentrasinya tetap ya, ini tetap ya.
Kemudian kalau ada 5 ditambah 2 berarti kan sudah ada 7. Volume akhir 25. Berarti di sini kita tambahkan berapa? 18 aquades. Dan begitu sampai ke bawah. Oke ya. Kemudian sampel yang kita seri campuran antara sampel dengan larutan standar yang sudah kita buat, kita ukur. Ya, kita ukur sehingga kemudian nanti diperoleh data absorbansi. Kurang lebih nanti data pengukurannya begini ya. Karena tadi kita sudah membuat prosedurnya bahwa hasil pengukurannya nanti jadi masing-masing ini jadi ukur sehingga diperoleh data absorbansi. Nah, bagaimana cara menuliskan atau membuat data hasil pengukurannya. Data hasil pengukurannya karena kita nanti akan memplot antara volume larutan standar yang ditambahkan dengan respon alat dalam hal ini absorbansi, sehingga kita tuliskan di sini data pengukurannya adalah volume standar versus respon alat. Ya, volume standar di sini merepresentasikan konsentrasi sesungguhnya, konsentrasi standarnya tetap begitu. Kemudian di sini respon alat, gitu ya. Meskipun saya tuliskan sebagai respon alat versus volume, gitu ya. Tapi ketika Anda menyusunkan, Anda inginkan mana yang sebagai sumbu X, mana sebagai sumbu Y. Biasanya kalau di Excel sumbu X itu ada di sebelah kiri, sumbu Y di sebelah kanan. Sehingga kita dapatkan grafik seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Kurang lebih ini hanya contoh loh ya. Bukan data dari hasil praktikum. Nah, sengaja data ini saya buat berbeda dengan data praktikum. Karena nanti Anda harus mengolah data yang ada pada buku panduan praktikumnya. Nah, ini adalah grafiknya. Ini persamaannya. Ya, Y sama dengan 0,0154 X. X di sini adalah volume larutan standar yang ditambahkan. Kemudian 0,0615 ini adalah nilai B atau intercept. Yang B di situ mengandung salah satunya unsur konsentrasi sampel. Nah, sebenarnya kalau mau teknis aja begitu, ini kalau diteruskan ke sana, ya diteruskan ke sana, di sini, sehingga ketika Y sama dengan 0, ketika Y sama dengan 0 atau titik potong kurva terhadap sumbu X, ini adalah sebenarnya konsentrasi sampel. Ya. Tapi kalau karena di Excel itu biasanya hanya di batas ke sini, sehingga kita coba hitung ya, coba hitung konsentrasi sampelnya itu seperti apa. Nah, cara yang pertama, kan tadi sudah dijelaskan ya. Tadi cara yang pertama itu maksudnya ini. Ini diplot sampai memotong sumbu X. Jadi grafik memotong sumbu X di situ. Ini adalah konsentrasi dari sampelnya atau CX-nya. CX-nya bukan CS ya, maaf, CX. Tapi daripada Anda susah-susah mengeplotkannya dan tentu presisinya tidak begitu pas, ini di mana begitu, maka tadi sudah dijelaskan di rumusan yang atas bahwa CX adalah intercept dikalikan dengan konsentrasi standar dibagi dengan slope atau gradien dikalikan dengan volume dari sampel. DCS dibagi dengan AVX gitu ya. Nah, di sini nilai B-nya sudah kita ketahui. B-nya mana? 0,0615, A-nya 0,0154. 0,0154.
Kemudian dari preparasi bahan diketahui konsentrasi standar yang digunakan, yang divariasi volumenya tadi, konsentrasi induknya adalah 25 ppm. Kemudian volume sampel yang ditambahkan pada masing-masing variasi larutan standar tadi adalah 5 ml. Sehingga dengan menggunakan rumus konsentrasi dari sampel CX adalah ini B dikalikan dengan CS, ini dikalikan dengan ini, dibagi dengan slope-nya itu adalah ini. Maaf Pak, oh tidak gitu. Ya? Enggak Pak,